Assalamualaikum teman-teman, salam Rahayu. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Dan kita masih di episode tentang legenda tewas Yamapati Gajah Mada di Tumihang. Dan kami ingin memberikan sebuah judul di episode 30 ini dengan judul Kenapa Kerajaan Haru yang masuk dalam Sumpah Palapa yang disebut Ring Haru menjadi terakhir diserang Kerajaan Majapahit. Oke teman-teman ya, jika kami menyebut Kerajaan Haru atau Ring Haru, itu berarti di dalamnya sudah termasuk Tumihang. Karena Tumihang di dalam Suma Oriental yang ditulis oleh Tommy Pires, penjelajah Portugis, mengatakan bahwa kerajaan Tumihang di bawah kerajaan Kemaharajaan Haru. Oke ya, jadi sudah paham di situ ya teman-teman ya. Penyebutan Ring Haru dalam Sumpah Palapa menunjukkan bahwa Gajah Mada memang memiliki ambisi besar untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara, termasuk kerajaan-kerajaan kuat seperti Haru. Haru menjadi salah satu simbol dalam sumpahnya untuk menyatukan wilayah yang luas, meskipun akhirnya Haru tidak tercatat secara spesifik jatuh ke tangan Majapahit. Namun, perjuangan Gajah Mada untuk menguasai wilayah Sumatera termasuk Haru adalah bagian dari ambisinya untuk menjadikan Majapahit sebagai imperium yang menguasai seluruh Nusantara dari ujung barat Sumatera hingga timur. Tapi sayangnya, perjalanan ke Haru diduga menjadi perjalanan terakhirnya. Oke teman-teman, semua pihak harus mengerti ya kenapa dia perjalanannya ke Tumihang dan Haru itu menjadi terakhir, supaya orang mengerti kenapa tewasnya Gajah Mada di Tumihang ataupun Haru itu mempunyai sebab akibat, bukan sebuah legenda omong kosong. Kami sudah jelaskan dari episode lalu tentang masalah dia dengan Hayam Wuruk, tentang tragedi Bubat. Lalu ada beberapa faktor yang bisa menjelaskan mengapa Haru menjadi kerajaan yang terakhir ditaklukkan oleh Majapahit. Ini semua harus diketahui banyak pihak ya. Pertama adalah posisi geografis dan kekuatan militer Haru. Kerajaan Haru terletak di Sumatera bagian utara yang secara geografis cukup jauh dari pusat Majapahit di Jawa Timur. Meskipun Haru disebut dalam Sumpah Palapa sebagai target penaklukan, wilayahnya yang jauh dan di luar jangkauan langsung membuat menjadi tantangan besar bagi Majapahit, terutama pada masa awal pemerintahan Gajah Mada. Wilayah yang terpencil dan sulit dijangkau menyebabkan Majapahit harus memfokuskan perhatian pada kerajaan-kerajaan yang lebih dekat, seperti kerajaan-kerajaan di Jawa, Bali, dan Kalimantan terlebih dahulu, sebelum akhirnya menghadapi Haru yang terletak di ujung pulau Sumatera atau ujung pantai barat. Haru juga memiliki kekuatan militer yang kuat dengan prajurit laut yang tangguh serta kerajaan pelabuhan yang memiliki pengaruh besar dalam perdagangan di wilayah sekitar Selat Malaka. Kerajaan Haru sangat tangguh. Haru pada masa itu adalah kerajaan yang kuat dan mandiri, terutama dalam hal perdagangan dan pelayaran. Kerajaan ini memiliki hubungan perdagangan yang luas dengan kerajaan-kerajaan di Melayu, Tiongkok, dan wilayah pesisir lainnya. Haru tidak mudah ditaklukkan karena memiliki tentara yang kuat, serta hubungan politik dan perdagangan yang strategis. Hal ini mungkin membuatnya lebih sulit bagi Majapahit untuk segera menaklukkannya.
Dengan kekuatan ini, Haru kemungkinan besar mempertahankan kedaulatannya lebih lama, membuatnya menjadi salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi Majapahit. Sebelum akhirnya fokus pada Haru, Gajah Mada dan Majapahit mungkin lebih dahulu memprioritaskan penaklukan kerajaan-kerajaan yang lebih dekat, strategis, misalnya kerajaan Sunda, seperti yang terjadi dalam Perang Bubat yang memberikan tantangan besar bagi Majapahit. Itu pun akhirnya dengan kejadian Perang Bubat, hubungan Majapahit dengan Hayam Wuruk tidak harmonis lagi ya. Kita boleh teman-teman baca kisah di mana aja tentang Perang Bubat. Kerajaan Bali yang akhirnya juga jatuh ke tangan Majapahit pada masa Gajah Mada. Kalimantan di wilayah lain sekitar Sulawesi lebih terjangkau oleh armada laut Majapahit pada waktu itu. Dengan demikian, walaupun Haru disebut dalam Sumpah Palapa, fokus awal Majapahit mungkin lebih tertuju pada kerajaan-kerajaan yang lebih dekat dan lebih lemah dalam menghadapi kekuatan Majapahit. Yang kau pikirnya kerajaan Haru itu ataupun Tumihang itu kecil, yang kau pikirnya gampang kerajaan Majapahit menaklukkan ujung pulau Sumatera. Adanya perubahan dinasti dan fokus diplomatik selain faktor geografis dan militer, juga ada kemungkinan bahwa perubahan politik di Majapahit dan Haru mempengaruhi waktu serangan. Misalnya, perubahan di dalam tubuh kerajaan Haru, baik perubahan pimpinan kondisi internal, bisa jadi membuat mereka lebih rentan terhadap serangan Majapahit. Di sisi lain, Majapahit pada masa Gajah Mada mungkin lebih fokus pada ekspansi wilayah Jawa, Bali, dan wilayah Melayu yang lebih besar, sebenarnya fokus pada wilayah kerajaan Haru atau Sumatera Utara sekarang. Ingat ya, kerajaan Haru dulu itu ya Sumatera Utara sekarang. Sebelum menyerang Haru, Gajah Mada mungkin perlu memastikan kekuatan internal Majapahit sudah cukup solid. Ingat ya. Namun kan terjadi Perang Bubat membuat hubungan Gajah Mada dengan Hayam Wuruk tidak solid sebenarnya. Memperkuat stabilitas politik dan militer di Jawa dan wilayah sekitarnya sangat penting untuk memastikan Majapahit bisa menghadapi tantangan besar dari kerajaan seperti Haru. Setelah Gajah Mada berhasil menaklukkan banyak wilayah dan memperkuat kerajaan Majapahit, barulah mereka bisa memfokuskan upaya untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang lebih jauh dan lebih sulit, termasuk Haru. Menuju kerajaan Haru di ujung pulau Sumatera, kerajaan Majapahit juga harus banyak melewati rintangan lainnya, Ring Palembang, belum lagi memasuki wilayah kekuasaan dari Aditya Warman, yaitu waktu itu adalah Jambi hingga memasuki Semenanjung Malaya. Oke teman-teman, ini kami sampaikan supaya teman-teman mengerti ya. Jangan kalian pikir negeri Haru, Tumihang itu negeri yang kecil, negeri yang gampang. Siapapun yang masuk di dalam Sumpah Palapa itu adalah negeri yang belum tunduk dulu kepada Majapahit. Oke, jangan nih kau pikir selama ini sudah ditundukkan semua. Aduh, mainmu kurang jauh kawan. Sejarah itu kan tidak bisa dibaca hanya di satu sisi. Anda kan harus ngelihat juga. Kan sudah dijelaskan di sini. Perjalanan dari Jawa Timur di Mojokerto dulu ke ujung pulau Sumatera pantai barat bukan dekat, bukan gampang. Yang kau pikirnya ke perjalanan ke Haru itu atau ke Tumihang dari Jawa Timur itu dekat, kau aja kalau naik bus ALS dari Arjosari Malang ataupun dari Bungur Asi di Surabaya ke Medan, kalau kau sanggup aja naik bus itu aja, hebat kau, udah hebat kali kau. Itulah menguji ketahanan mental kau. Kalau kau udah bisa, mantep itu. Medan Surabaya atau Surabaya Medan naik ALS pulang pergi. Yang kau pikirnya dulu perjalanan kalau naik kapal, naik perahu, biarpun katanya kapal Gajah Mada itu besar, yang kau pikirnya kerajaan Haru juga tidak punya kapal besar. Yang kau pikirnya
kecilnya semua negeri-negeri haru. Makanya jangan seperti kata dalam tempurung ya teman-teman, jangan seperti kata dalam tempurung. Berkali-kali kami ingatkan, di atas langit masih ada langit. Kerajaan Majapahit aja menceritakan di sini bahwa dia tidak mudah untuk melakukan perjalanan ke negeri haru. Jadi jangan kau pikir kalau dari Mojokerto ke ujung pulau Sumatera, negeri haru, Sumatera Utara sekarang, Medan aja. Kalau kau bisa sanggup naik ALS, itu aja udah hebat. Itu butuh waktu, bukan gampang. Itu sekali jalan paling cepat 6 bulan. Belum lagi, kau tahu kan dulu pakai angin laut. Kau tahu ada pergantian angin, namanya angin muson. Oke, angin muson kiri ataupun asing timur ataupun barat. Itu pergantian 6 bulan. Jadi kalau dia berangkat 6 bulan, dia nggak bisa langsung pulang. Kau paham itu? 6 bulan lagi dia baru pulang. Jadi makanya di Haru itu waktu serangan ke Haru, serangan ke Tumyang, itu lama mereka di sana. Yang kau pikirnya secepat itu? Makanya kalau bisa teman-teman yang pemuja-pemuja Majapahit, pemuja-pemuja Gajah, coba kau lah naik ALS dulu dari Surabaya ke Medan. Nah, udah hebat kau kalau bisa ya, supaya kau jangan kayak kata dalam tempurung, memahami dulu perjalanannya. Jadi Gajah Mada itu pun sampai di sana udah capek itu, ya. Gak bisa sampai pulang, ada pergantian angin, ingat itu. 6 bulan pergi, 6 bulan di sana, baru boleh 6 bulan pulang. Itulah yang disebut pergantian angin muson barat dan timur. Tahu kau itu terjadi di ujung pulau Sumatera, Selat Malaka. Itu parkir semua kapal di situ. Gak bisa pulang langsung. Jangan seperti kata dalam tempurung ya teman-teman ya. Jangan seperti kata dalam tempurung. Ada perubahan angin. Itulah kenapa negeri Haru adalah negeri terakhir di dalam ekspedisi Sumpah Palapa, dan kita tahu ekspedisi itu tidak berhasil. Diperkirakan Gajah Mada tewas di Tumihang, dan itulah legenda itu pernah terjadi di ujung Sumatera. Oke, teman-teman, kami perlu perjelaskan di sini supaya semua pihak mata terbuka, ya kan? Jangan kau pikir dekatnya itu perjalanan. Ada pergantian angin muson, angin barat itu selalu terjadi di ujung pulau Sumatera. Itulah namanya Selat Malaka. Jadi kau harus memahami itu ya. Nah, jangan kau bilang, mana mungkin ya, orang kau pun tak pernah naik bus, kau pun mungkin tak pernah ke Medan, gimana kau mau bercerita? Makanya teman-teman, kan kami bilang kami sudah biasa ke Jawa Timur. Nah, kalian harus ngerasain juga perjalanan Gajah Mada itu ke Medan aja lah. Ini kau pun tak pernah ke Medan naik ALS, naik pesawat apalagi ya kan. Tapi kau bercerita Jawa kecil itu Haru, Gajah Mada kan bisa datang langsung kirim pasukan, lah kepala otak kau. Yang kau gampangnya kau pikir, gak kau pikir ada angin muson. Itu yang kadang-kadang kita ngelihat orang-orang terlalu fanatisme sama Gajah Mada, Majapahit, gak mikir jarak, gak mikir. Makanya berkali-kali kami bilang, ke Medan kau, naik bus kau dari Bungorasi, naik bus kau dari Arjosari, ada bus ALS tuh di Arjosari, di Bungorasi pun ada ALS. Selalu kami ingatkan supaya kalian bisa membayangkan perjalanan itu. Ini ke Medan pun kau tak pernah, cakap kau kayak udah, wah itulah kayak kata dalam tempurung. Banyak kali kita melihat bahwa fanatisme kepada Majapahit dan Gajah Mada, menilai dari jauh, kecil itu, kau pun tak pernah ke Medan, gak malu kau ngomong kayak gitu. Wah kecil itu, kecil, aduh, fanatisme buta kau. Naik bus kau dulu ya, ini diulang-ulang, kami ulang-ulang nih, karena kami capek nengok orang fanatisme. Kalau orang-orang di Jawa Timur ataupun di Jawa yang sudah biasa dia ke Sumatera, memahami perjalanan itu teman-teman ya. Jangan terlalu fanatisme buta ya. Kau ingat di ujung pulau Sumatera ini ada angin muson dan angin muson barat dan timur. Ada pergantian waktu. Gak bisa datang langsung pulang. Aduh, kecil. Ada yang entahlah, capek kali dengar kalimat-kalimat komentar-komentar gitu. Makanya kisah ini harus disampaikan. Udah kami sampaikan di episode lalu tentang perang Bubat. Sekarang kenapa
Haru Tumihang menjadi kerajaan terakhir. Ingat ya, sekali lagi kami tutup dengan ini. Ring Haru bukan negara kecil, Bukan, ya, jangan kau bilang kecil ya kan. Makanya ke Medan lah kau. Nah, biar kau paham dulu kayak. Karena negeri Haru itu ya pesisir Sumatera Utara sekarang teman-teman ya. Sampai di Tumihang itu di Aceh perbatasan. Sehingga ya kami mengertilah karakter-karakter orang di ujung pulau Sumatera itu. Oke teman-teman, sampai di sini aja lah ya. Kita sambung di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya.